Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama bersilaturahmi dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh rekan kita, sahabat kita, Ibu Yuni Sulistiawati SPD. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Kepala Sekolah, serta Ibu-Ibu Komite, selaku perwakilan dari Korlas sekolah kita untuk menghadiri acara ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita selalu menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal amin. Baiklah, saya selaku moderator akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ion Mariono, SPDI, MPDI. Yang kedua, aksi nyata dari rekan kita, yaitu Ibu Yuni Sulistiawati, SPD. Untuk yang pertama, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan pada Bapak Ion Mariono, SPDI, MPDI untuk membuka acara ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami hormati dan kami muliakan rekan-rekan guru SDN Kebon Melati 2, wabil khusus Ibu Yuni Sulistiawati SPD selaku peserta pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak. Bapak Ibu Korlas yang kami hormati dan kami muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Oh, di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita curahkan ke Rasulullah. Alhamdulillah di pagi hari menjelang siang kita bisa berkumpul dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan aksi nyata diklat calon guru penggerak atas nama Ibu Yuni Sulistiawati SPD. Harapan kita mudah-mudahan kegiatan ini membawa dampak yang luar biasa, khususnya bagi kemajuan pendidikan di SDN Kebon Melati 2. Karena acara saat ini aksi nyata membentuk budaya positif, ya, betul, atau membentuk lingkungan positif. Mudah-mudahan setelah lingkungan dan budayanya terbentuk secara positif, maka jiwa, raga, pemikiran, hati, insan pendidikan yang ada di SDN Kebon Melati 2 terbentuk secara positif, secara keseluruhan. Karena berawal dari pikiran positif, dari rasa positif, kemudian lingkungan dan juga budaya positif, maka akan melahirkan alur-alur pemikiran, alur-alur didikan, atikan, arahan, latihan, dan juga binaan yang positif, sehingga kedepannya output dari SDN Kebon Melati 2 menjadi insan yang mampu bersaing secara global dan mampu mengarungi samudra
yang penuh dengan serba teknologi begitu, sehingga tidak heran kalau tadi disusun visi misi sekolah kemudian nanti merajut kepada pembentukan insan utama. Oleh karena itu, melalui rangkaian acara aksi nyata ini, harapannya bisa mengarah kepada pembentukan dan penyusunan insan utama yang berkarakter sesuai dengan visi misi sekolah. Dengan ucapan Bismillah, Alhamdulillah, acara aksi nyata pendidikan guru penggerak di SDN Kebon Melati 2 secara resmi saya buka. Terima kasih, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, penuh dengan rahmat berkah Allah, dan Ibu Yuni khususnya lulus menjadi guru penggerak di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ion Mariono untuk memberikan sambutannya yang bermanfaat sekali untuk kita semua, untuk kedepannya, khususnya untuk Ibu Yuni dalam melakukan sebagai calon guru penggerak sehingga menjadi guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara yang kedua yaitu aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Yuni Suryaswati SPD. Kami persilakan. Mohon izin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ion Mariono, SPDI, FPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Komite Sekolah, dan yang saya cintai rekan-rekan guru yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sampai kepada keluarganya, sampai kepada sahabatnya, dan kepada kita sampai nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita berkumpul di sini dalam rangka kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan dibawakan langsung oleh saya, Yuni Sulistiawati SPD. Kegiatan aksi nyata ini adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 di Kota Cirebon. Next, please. Ya, ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kota Cirebon ya. Baik, dalam kegiatan pendidikan guru penggerak saya difasilitator dengan Ibu Kurniati Sayentami. Beliau adalah guru matematika di daerah Lampung Selatan. Dan juga saya didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Nova Haryono. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Kebon Baru 6. Selanjutnya sedikit Bapak Ibu, ini siang hari kita bernyanyi bersama dulu dengan SD King. Bapak Ibu ingat dengan lagu Abang Beja? Ya, ya baik, terima kasih Pak. Halo Pak. Lagu Abang Beja apa Pak Ibu Bapak? Oke, gimana lagunya? Abang tukang salah. Iya, pintar ya. Oke. Kita nyanyikan sama-sama ya. Mari ingat semboyan, ingat sosum tulodo, ing madyo manggaso, tuturi handayani. Itulah pedomannya Ki Hajar Dewantara,
Ayo maju pendidikan Indonesia, belajar di sekolah dasar sungguh menyenangkan hati dan pikiran, selamat bahagia. Ayo maju pendidikan Indonesia. Gimana Bapak Ibu bisa? Sekali lagi ya, biar semangat. Nanti kita lanjut ke dalam materi budaya positif. Oke, dua ketiga, 1, 2, 3. Mari ingat semboyan, ingat sosungguh lada, ingat yo mangkaso, tuturi handayani. Itulah pedomannya Ki Hajar Dewantara. Ayo maju pendidikan Indonesia, belajar di sekolah dasar sungguh menyenangkan hati dan pikiran, selamat bahagia. Ayo maju pendidikan Indonesia. Ya, SD ini sedikit catatan kecil saya pada saat mengikuti awal kegiatan advokasi berkaitan dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, baik, sedikit sebelum kita lanjut ke dalam modul 1.4, saya refleksi dulu, refleksi dan pemahaman antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Oke, di sini materi yang pernah saya dapatkan yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, di sini Ki Hajar Dewantara berpendapat tentang potret pendidikan Indonesia. Bapak Ibu perlu diketahui bahwasannya dulu kita dianggap sebagai zaman kolonial, di mana pada saat mungkin pernah mengalami Bapak Ibu, atau mungkin zamannya maaf Ibu Tuti barangkali ya, pernah mengalami dikatakan sebagai zaman kolonial, di mana dulu Bapak Ki Hajar Dewantara pada saat belajar itu hanya untuk orang-orang pribumi yang nekat, yang orang-orang kaya, yang memiliki kekayaan, yang bisa memberikan sedikit pajaknya kepada pihak Belanda, gitu ya, bangsa Belanda. Nah, sekarang berbeda Bapak Ibu. Kalau dulu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bersekolah. Nah, sekarang semua orang bisa bersekolah. Warga negara Indonesia semua bisa sekolah tanpa membeda-bedakan apakah itu dari keluarga maaf miskin, apakah itu dari keluarga kaya, semuanya mengikuti. Karena itu adalah hak dari setiap orang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya di sini ada azas pendidikan. Azas pendidikan di Indonesia. Di sini kita gunakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Mangutan, Ingarso Sutulodo, Ikmatio Mangkaso, dan Tukuring Handayani, di mana di depan kita memberikan arahan, di tengah kita mendorong, dan di belakang kita selalu memberikan dorongan motivasi agar anak bisa maju dan belajar. Selanjutnya adalah pendidikan yang menuntun. Di sini Bapak Ibu guru ya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwasannya pendidikan itu menuntun. Maksudnya adalah menuntun siswa, menuntun murid, bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk menuntun siswa memiliki perilaku, memiliki karakter yang baik, yang berakhlak mulia, yang nanti kita akan gabungkan dengan menuntun murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di sini Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dikatakan dengan kodrat alam? Ini adalah siswa itu memiliki kodrat alamnya, memiliki kemampuannya sendiri tanpa campur tangan yang lain. Sudah bawaannya dari anak itu sendiri, sehingga kita tidak bisa menentukan bahwa anak ini harus mampu ini, tapi siswa itu sudah memiliki kemampuannya sendiri. Hanya bagaimana kita yang harus bisa melihat kemampuan anak itu dan kita mengasahnya sebagai guru. Dan dikatakan kodrat zaman, siswa dulu statis, ya, mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua, jangan kolonial.
Nah sekarang pada zamannya kita harus mengikuti zaman, di mana semua anak hampir semuanya sudah belajar itu menggunakan gadget. Nah, di sini dengan adanya era globalisasi diharapkan guru bisa menuntun muridnya menggunakan sarana itu untuk hal-hal yang positif, terutama belajar. Yang terakhir, budi pekerti. Bapak Ibu, murid di setiap sekolah pastinya berbeda, dalam arti kebudayaannya berbeda-beda. Contoh kita di kota Cirebon memiliki budi pekerti yang berbeda dengan bahasa, dialek, kemudian adat istiadat yang berbeda. Nah, di situ yang akan menumbuhkan budi pekerti. Salah satu contoh budi pekerti di sini yang dimunculkan ini adalah tentang ngobeng. Mungkin Bapak Ibu sering dengar kata ngobeng ya. Apakah ngobengnya ke tetangga? Apakah sekarang nih ya di hari ulang tahun Cirebon juga nanti akan ada acara ngobeng? Itu adalah artinya membantu orang lain. Nah di sini budi pekerti yang dicontohkan adalah berkaitan tentang kerjasama. Ditumbuhkan kerjasama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya tanpa menilai dan memilih, seperti itu. Baik, next itu berkaitan dengan filosofi Hajar Dewantara. Saya lanjutkan dengan modul 1.2 berkaitan dengan 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpusat kepada murid. Saat ini dicanangkan oleh dalam pendidikan guru penggerak bahwasannya ada 5 nilai guru penggerak yang yang ditakarsai oleh Hajar Dewantara. Yang kali berpusat pada murid. Jadi Bapak Ibu, dengan kurikulum Merdeka yang akan digulirkan di kelas 1, 2, 4, dan 5, itu kegiatan pembelajarannya itu berpusat kepada murid, bukan lagi berpusat kepada guru. Ya, biasanya ya guru hanya menerangkan saja di depan, tapi sekarang murid yang aktif seperti berdiskusi, kemudian melakukan kegiatan kerja kelompok seperti itu. Ini ya, jadi berpusat pada murid yang berkreasi semuanya. Ya, seperti itu. Jadi guru hanya mengarahkan saja. Kemudian mandiri. Di sini guru penggerak diharapkan bisa mandiri dalam hal belajar. Belajarnya tidak harus disuruh oleh pimpinan, melainkan punya inisiatif untuk mandiri, untuk belajar, sehingga kedepannya tidak tergantung kepada orang lain. Selanjutnya adalah reflektif. Reflektif ini guru penggerak nanti diharapkan bisa mengaplikasikannya pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini dalam pembelajaran di kelas, guru itu bekerja sama bukan hanya dengan murid, tetapi juga dengan orang tua. Sehingga kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan diadakan musyawarah, disitulah adanya kolaboratif antara guru, siswa, kemudian orang tua. Dan selanjutnya adalah inovatif. Diharapkan guru penggerak itu adalah memiliki inovatif, memiliki sesuatu yang baru. Salah satu contohnya yang sangat kental sekali mungkin ya, Bapak Ibu juga paham. Di situ Bapak Ibu guru sekarang mengajarnya bukan hanya menggunakan kapur barangkali, kemudian spidol gitu ya. Nah ini menggunakan seperti yang sekarang kita lihat dengan infokus, mikrofon, kemudian ada aplikasi permainan yang menggunakan sarana yang ada dalam komputer ya. Jadi tidak monoton, ada variasinya, ada inovasi baru di situ untuk guru penggerak. Nah, kelima nilai tersebut harus tertanam oleh seorang guru penggerak dan diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar setiap harinya di sekolah. Oke, next. Adapun peran guru penggerak di sini adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi,
mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Oke, selanjutnya tadi yang sudah kita bahas ya oleh Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan visi sekolah. Visi itu akan terwujud dan terjadi perubahan jika ada upaya nyata. Nah, di sini menggunakannya pendekatan inquiry apresiatif sebagai salah satu cara dalam mewujudkan visi secara kolaboratif. Kolaboratif di sini kerjasama aset yang ada di sekolah, di antara guru, kepala sekolah, warga sekolah. Warga sekolah itu ada murid, ada orang tua, ya, dan lainnya. Kemudian konsep IA pertama kali dikembangkan oleh David Copperleader pada tahun 2005. Dan inquiry apresiatif ini merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan positif. Dan dipercaya bahwa setiap orang yang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Oke, next. Nah, sekarang saatnya saya menjelaskan berkaitan dengan budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru, karena visi guru tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam karakter profil pelajar Pancasila. Nah, isi dari profil pelajar Pancasila itu diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, gotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima, bernalar kritis, serta yang keenam, kreatif. Nah, di sini diharapkan Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengharapkan seorang murid yang merdeka. Tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Nah, keempat materi ini ya dalam rangka mewujudkan murid yang merdeka. Maksudnya adalah murid dengan kemampuannya dia diasah kemudian bisa menghasilkan cita-cita yang dia inginkan. Ya, jadi bukan kemudian guru yang memaksa murid untuk bisa ini itu tanpa melihat kemampuan murid di sini. Oke. Nah, sebelum lanjut ke budaya positif, boleh Bapak Ibu sebuah permainan cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh B membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba sekarang kita bermain cobalah buka. Contoh, Bapak Ibu memegang sesuatu, entah di dalamnya apakah ada uang, apakah ada apa yang Bapak Ibu sembunyikan. Kemudian teman Bapak Ibu ingin membukanya. Kira-kira dibuka apa enggak? Saya misalkan A, yang B-nya adalah biasa. Saya memegang kepalan tangan saya. Kemudian kira-kira biasa akan membuka tangan saya tidak? Akan membuka tidak? Buka. Saya kritikin. Oh, dikritikin kan? Ya. Kemudian ada lagi Bu, digodain supaya buka. Tawarin uang aja. Oh, ditawarin uang. Nah, kira-kira saya mau buka nggak ditawarin uang? Mau guys. Mau. Bagaimana? Ada dua pilihan jawabannya. Ada yang saya mau buka, ada juga yang tidak mau membuka. Kenapa? Ya, perlu diingat Bapak Ibu, menjaga sesuatu yang penting buat Bapak Ibu, ya, itu akan dijaga. Tidak akan Bapak Ibu tergoda, apalagi dengan uang. Sampai Bapak Ibu punya rahasia, tapi pengen tahu nih orang lain kepo gitu. Nah, kalau Bapak Ibu punya keyakinan, ini rahasia saya, itu rahasia pribadi saya, tidak akan dibuka. Dengan
iming-iming uang pun tidak akan dibuka seperti itu. Ya, tuh, ya. Jadi maksudnya Bapak Ibu memiliki keyakinan bagaimana Bapak Ibu punya pendapat. Saya nggak akan buka rahasia saya, karena menurut saya itu penting, ya, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan dengan choice theory, teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi berkaitan makna kontrol. Jangan salah baca ya Bapak Ibu. Di antaranya ilusi guru kontrol murid. Dalam tadi kepala tangan, guru kontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif langsung dari gurunya, dianggap sebagai efektif dan bermanfaat tanpa melihat kemampuan dan karakter dari murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi. Miskonsepsi itu pemikiran yang keliru. Oke, next. Nah, bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, Principle Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah ini, stimulus respon yang tadi sudah kita bahas berkaitan dengan coba buka tadi ya permainan. Nah, di stimulus respon ini sebagai sebuah realitas, kita tuh sama semua gitu. Nah, di dalam teorinya teori kontrol dari Glasser itu sebagai realitas itu sebuah kebutuhan kita yang berbeda-beda. Ya, jadi kebutuhan kita itu nggak sama, tapi kebutuhan kita berbeda-beda. Saya dengan Bu Elsa, mungkin Bu Elsa kebutuhannya berbeda, keinginan Bu Elsa berbeda dengan saya. Jadi semua orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian stimulus respon menganggap semua orang melihat hal yang sama. Coba Bapak Ibu pikirkan, kalau seandainya Bapak Ibu melihat botol minum ini, apakah pemikiran Bapak Ibu akan sama? Melihat ini adalah botol minum, pasti akan ada yang berbeda. Bu, itu air minum, bukan botol minum. Ada yang berkata, Bu, itu plastik, kan wadahnya plastik. Iya, kan anak ya. Oke, nah ini memiliki gambaran bahwasanya seorang atau setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda, tidak sama. Kemudian ada lagi stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak akan bisa ya. Kita justru harus bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memiliki pandangan yang bebas, yang luas. Jangan kita meminta orang lain, kamu harus sama dengan saya. Tidak bisa seperti itu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu mungkin melihat anaknya yang memiliki cita-cita, mungkin Bapak Ibu belum tahu cita-citanya, dan dia melakukan sesuatu yang kita nggak tahu, padahal dia ingin cita-cita dia tercapai. Karena kita tidak memahami anak itu, kita tidak bertanya, kita tidak tahu, dan kita justru tidak tahu tujuan anak itu apa. Namun kalau kita memahami anak, ya, memahami anak, kita bertanya cita-citanya seperti apa, kemudian tahapan-tahapannya seperti apa, nanti kita akan paham, oh tujuan anak ini ke sini, gitu. Ya, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, memegang, membuka atau mengepal tangan,
Ini kalau kita memiliki keyakinan, kita tidak akan buka, apalagi rahasia seperti itu. Tapi kalau kita tidak memiliki keyakinan yang kuat dalam diri kita sendiri, kita akan buka. Terutama kalau seandainya tahu uang. Contoh seperti bahasa Durang. Jadi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti itu. Mungkin kalau dalam bahasa Cimurma ngaji nasa. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, kita ingat, oh iya kita salah, kita perbaiki seperti itu. Oke, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang mengontrol orang lain itu ya orang itu sendiri. Seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal menurut stimulus respon. Namun dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya Bapak Ibu, kalau seandainya kita ada sebuah kegiatan dan kita harus menentukan satu pilihan, kita harus bisa untuk berkolaborasi, berkonsensus dengan pendapat-pendapat atau ide-ide dari Bapak Ibu. Bukan kemudian kita memaksakan, saya pilihan ini, kamu harus ikut semua. Tidak bisa seperti itu dalam teori kontrol. Selanjutnya yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Kadang kita berpikir seperti ini. Kita mengikuti satu kegiatan, kita berpikir menang kalah aja, pasrah aja. Tapi dalam teori kontrol kita harus berpikir menang dan menang. Kenapa? Itu adalah berpikir positif Bapak Ibu. Ya, kita coba mengubah berpikir positif mindset kita, berpikir positif kepada anak kita saja dulu, pada anak kita. Bagaimana kita berpikir positif bahwa anak kita tuh memiliki kemampuan. Mohon maaf apabila anaknya yang dalam belajarnya kurang, tapi dalam bidang yang lain pasti dia punya kelebihan. Itu yang harus kita yakini. Jadi kita kepada anak didik atau siswa gitu ya, kita tidak bisa langsung menentukan si anak ini mohon maaf bodoh atau anak ini pintar. Tidak seperti itu. Karena pintar juga Bapak Ibu dalam hal lain mungkin dia tidak mampu. Nah disinilah setiap anak memiliki kemampuan bakatnya masing-masing. Kita tidak bisa menjudge, kita tidak bisa menghakimi bahwasanya si anak ini seperti ini langsung. Tapi kita harus melihat kemampuan dari anak tersebut. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya mohon maaf apabila anaknya yang kurang mampu dalam belajar kemudian wah ini anak saya nggak bisa jadi apa-apa. Tidak boleh seperti itu. Kita berpikir positif karena kemampuan anak sudah dibawa dari lahir dan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita melihat kemudian bagaimana kita menuntunnya untuk menuju tujuan atau cita-cita dari anak tersebut. Oke, next. Oke, selanjutnya materi dari nilai positif ya. Di sini ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Oke, disiplin positif adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini berupa nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian disiplin positif memiliki motivasi internal. Dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Yaitu tadi, anak-anak itu harus memiliki disiplin positif. Maksudnya apa? Anak-anak harus memiliki motivasi dalam dirinya sendiri. Jadi bukan mengikuti orang lain. Misal, dalam sebuah sekolah, kemudian ada anak yang memiliki prestasi, misalnya dia memiliki prestasi main bulu tangkis misalnya. Nah, anak yang B itu menginginkan saya ingin mengikuti anak yang A yang memiliki bulu tangkis, ya juara misalnya. Nah, di sini termasuk adalah motivasi dari luar. Sementara untuk merubah seorang siswa, seorang anak itu harus perubahan itu berasal dari motivasi internal dari dalam dirinya sendiri seperti itu. Oke, ada pun definisi kata merdeka ya yang disampaikan oleh Ngajar Dewantara adalah merdeka itu jawabannya Nora mau lepasin pamrih ing uga kuat kuasa aman diri prinyangga
Ya, artinya merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sudah punya keyakinan sendiri, kita perintah diri kita sendiri dalam hal-hal yang positif berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini sebagai pendidik atau guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Oke, nah ini salah satu contoh nilai-nilai kebajikannya ya. Profil pelajar Pancasila tadi sudah saya sampaikan. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, dan sikap murid yang diharapkan dalam nilai-nilai kebajikan diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang kedua, untuk budaya positif adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ya, ini mungkin ada bahasa restitusi barangkali baru tahu ya. Oke. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh Bapak Ibu murid misalnya, murid itu tidak mengerjakan PR, kemudian sudah ada konsekuensinya, itu misalkan menulis tulisan gambar sambung seperti yang dalam kelas saya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia melihat mencontek kepada temannya. Pagi hari berangkatnya, banyak yang kejadian seperti itu. Nah, ini motivasi untuk mengerjakan PR-nya bersifat eksternal, bukan dari dalam dirinya. Dia udah niat nih kalau pengen kerjaan PR-nya, udah selesai, datang ke sekolah sudah tidak nyampe lagi ke temannya. Oke. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, ini mungkin seringkali saya enggak mungkin ya, pada saat saya mengajar bahasa Inggris dulu. Di sini pada saat memberikan kuis, saya sering sekali memberikan imbalan kepada anak berupa jajanan makanan kecil. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini berarti si anak itu bukan belajar karena pengen bisa, tetapi karena iya nanti dapat makanan dari guru. Nah, ini adalah motivasi yang bersifat eksternal. Harusnya tidak seperti itu. Dia mau belajar, tapi jangan bukan karena mengharapkan makanan seperti itu. Oke, selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang dikatakan dengan motivasi yang bersifat intrinsik. Jadi anak itu ingin menjadi dirinya sendiri dengan menghargai dirinya dan menerapkan nilai-nilai yang mereka percaya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yang tadi ya, pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, next. Bapak Ibu, kata disiplin tanpa tambahan positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Kita akan membedakan apa yang dikatakan dengan identitas sukses dan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi yang akan kita bahas. Oke, nah ini identitas gagal dan identitas sukses. Untuk identitas gagal adalah berupa hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh, mungkin ini terjadi di sekolah tingkat SMA mungkin. Apabila anak datang terlambat,
Nah, bapak ibu gurunya kaget melihat anak itu datang terlambat. Langsung saja bapak ibu gurunya meminta anak itu untuk keliling lapangan sampai 2 kali putaran misalnya. Dan lapangannya luas sekali. Itu adalah hukuman bapak ibu. Itu adalah hukuman karena terjadi secara tiba-tiba. Si guru ini langsung memberikan hukuman, langsung memberikan perintah. Nah, itu adalah berupa hukuman. Ya. Nah, bedanya dengan identitas sukses ini disiplin ya, yang menimbulkan disiplin, yang memunculkan disiplin, ada konsekuensi. Konsekuensi ini adalah sudah ada kesepakatan sebelum kegiatan pembelajaran terjadi antara guru dan siswa. Di sini kita buat berupa keyakinan kelas mungkin ya, atau kesepakatan kelas mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagi bikin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu dibentuk dan dibuat berdasarkan keinginan guru dan murid. Kesepakatan. Jadi kalau seandainya anak yang datang terlambat, ya, kemudian ada konsekuensinya misalnya, anak ini harus melakukan apa? Nah, anak itu mau tidak mau sudah tahu, oh, saya sudah salah ini berarti saya akan mendapatkan ini. Itu namanya konsekuensi. Beda halnya dengan restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan, di mana si anak sudah mengetahui ini, kalau dia melakukan kesalahan, dia akan mendapatkan ini. Tapi kalau dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak akan mendapatkan ini. Nah, ini pilihan yang dilakukan oleh anak. Dan ini juga sudah menggunakan kesepakatan kelas yang menimbulkan dan menumbuhkan sikap disiplin siswa. Ini dikatakan dengan restitusi. Nah, contoh yang lainnya di sini ya, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Kenapa dikatakan tidak nyaman? Karena seorang murid biasanya, mungkin mama juga atau bapak ibu juga pernah mengalami, gitu ya. Itu anak selalu terlihat, misalkan guru A menghukumnya di lapangan. Anak selalu lihat, oh iya bapak itu tuh yang pernah menghukum saya, dan itu dalam jangka panjang selalu diingat. Itu adalah identitas gagal. Kemudian kalau untuk yang identitas suksesnya tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi sudah terjadi, sudah ada kesepakatan, dia melanggar, dia tahu konsekuensinya, dia lakukan, tapi dia akan merasa, oh saya tuh pernah mengalami kejadian ini, saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi hanya dalam jangka waktu yang pendek, seperti itu. Kemudian untuk restitusinya di sini adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Maksudnya bagaimana? Dalam restitusi ini si anak sudah tahu konsekuensi, ya. Kemudian si anak memilih apa yang mau dilakukan dari konsekuensi yang sudah disepakati, sehingga anak ini dalam jangka waktu yang panjang justru lebih menguatkan. Contoh yang mudahnya misalkan anak datang terlambat, konsekuensinya misalkan menulis dengan bersambung. Selalu diingat-ingat tuh menulis dengan bersambung misalnya. Nah, dalam jangka waktu yang panjang, anak akan menguatkan misalkan berkali-kali dia datang terlambat. Dalam restitusi kita akan menanyakan apa kesalahannya, apa konsekuensinya, apa yang akan dilakukan oleh anak. Misalkan saya tidak akan tidur terlalu malam sehingga bangun kesiangan. Jadi dia bisa menentukan apa yang harus dia lakukan sehingga dapat menumbuhkan disiplin pada diri anak itu dalam jangka waktu yang panjang dan dia bisa menerapkan untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Oke, next ya. Nah, di sini ya ada beberapa hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah hanya dari guru, tidak ada tawar-menawar siswa. Kemudian penghargaan adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid mematuhi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa senang. Jadi senangnya sesaat saat itu aja. Ini adalah penghargaan. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati dalam keyakinan kelas dan sudah dibahas, disetujui antara murid dan
Berbeda dengan restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi. Apa yang akan anak-anak lakukan untuk menghadapi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan ke depannya. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Charles Gosen 1996. Oke, sekarang keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas, Bapak Ibu, di sini ada kesepakatan antara guru dan murid yang tadi sudah disampaikan. Oke, nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi yang simpel aja, yang kira-kira anak itu paham, apalagi dalam kelas kita gitu yang bisa dipahami. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, di mana tidak ada kata tidak boleh. Ya, di situ tidak boleh ada kata tidak boleh dalam keyakinan kelas. Contoh misalnya, tidak boleh datang terlambat. Nah, itu dalam keyakinan kelas tidak seperti itu terbentuknya, tapi hadir tepat waktu terbentuknya seperti itu. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, curcol katanya ya. Curah apa itu singkatannya dia anak-anak sekarang. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu jika dibutuhkan. Oke, nah di sini Bapak Ibu salah satu pernyataan ya, peraturannya kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dapat itu juga sih? Kira-kira apa yang bisa dituju? Apakah disiplin? Oke, disiplin. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa yang akan dituju? Menghormati, menghargai boleh. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa yang dituju? Disiplin. Oke. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa yang dituju? Saling menyayangi, saling menghargai, toleransi. Nah ini ya. Jadi peraturan itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan bagi siswa. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Apa maksudnya? Next. Di sini Bapak Ibu, Dr. William Glasser dalam Choice Theory yang tadi sudah disampaikan, konsep 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah penguasaan. Apa yang dimaksud dengan penguasaan? Baik. Bertahan hidup dulu ya. Yang pertama bertahan hidup. Apa maksudnya bertahan hidup? Bapak Ibu seorang anak itu harus bisa bertahan hidup, maksudnya sudah terpenuhi. Ya, sudah terpenuhi makannya bertahan hidup, atau pakaiannya yang menjaga tubuhnya bertahan diri, tuh bertahan hidup maksudnya. Kemudian kebutuhan lainnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu bisa lihat kalau seandainya dalam kelas ada seorang anak yang mohon maaf yatim atau piatu, pastinya tidak lengkap kasih sayangnya. Nah, disitulah kalau sudah timpang kasih sayangnya, maka dia akan mencari sosok yang bisa memberikan kasih sayang. Apakah itu gurunya, apakah temannya, dan rasa diterima. Rasa diterima dalam satu kelas. Diterima di kelas itu walaupun saya kasih sayang dari orang-orang tercintanya tidak ada. Selanjutnya, kebebasan. Anak bebas untuk melakukan apapun, tapi tetap ada aturan yang tingkat. Kemudian kesenangan. Manusia ataupun anak itu harus
harus memiliki rasa senang. Kenapa? Kalau sedih terus, yang ada bukan berpikir positif, tapi berpikir negatif, ya. Dan selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan dalam menghadapi lingkungan sekitar, seperti itu. Jadi kalau ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka seorang anak akan berusaha cari perhatian kepada orang lain, mencari sosok yang bisa dijadikan teman, yang bisa mencari teman yang bisa menerima dirinya, ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi dalam mewujudkan budaya positif. Oke, next. Dan yang terakhir adalah restitusi. 5, ini ya. Restitusi 5 posisi kontrol. Oke, 5 posisi kontrol ini berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser, Gosset berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang digunakan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersama, teman, pemantau, dan manajer. Oke, apa maksudnya di sini? Penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian pembuat merasa bersama. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, tapi justru menyakiti siswa kata-katanya. Ini sebagai pembuat rasa bersama. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, justru akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Kemudian memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Biasanya menggunakan sanksi atau konsekuensi yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi agar permasalahannya sendiri, atas permasalahannya sendiri. Dan seorang manajer itu sudah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, seperti itu. Oke, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Tahapan-tahapan tadi, ya. Sebagai posisi manajer, di mana posisi manajer ini murid itu dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman bagi murid, seperti itu. Dan yang terakhir, restitusi berupa segitiga restitusi. Oke, dia dituliskan dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi atau restitution dilemma. Oke. Di sini ada 3 langkah. Nah, ini dalam masalah segitiga restitusi. Di antaranya menstabilkan identitas. Kita melihat anak dulu, menstabilkan. Kalau si anak melakukan sebuah kesalahan, kita tanyakan dulu anak itu. Kalau sudah kena, itu kita panggil. Nah, kita stabilkan identitasnya. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Seorang guru akan memvalidasi, menanyakan kepada siswa benar tidak tindakan itu, salah tidak tindakan itu. Nanti siswa akan menjawab sendiri benar atau tidak tindakannya. Ini validasi the misbehavior. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Jadi pada saat ditanyakan benar tidak melakukan itu, kemudian salah atau tidak, anak-anak pada saat melakukan kesalahan tersebut pastinya akan menjawab alasannya. Coba nanti Bapak Ibu perhatikan pada saat perhatikan anaknya di rumah. Di sini guru-guru perhatikan dirinya seperti itu. Jadi pada saat menyelesaikan permasalahan dengan segitiga itu sini tahapannya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Mungkin kalau di sekolah kita menggunakan keyakinan kelas.
Barangkali di rumah dengan keyakinan yang ada di keluarga. Dalam arti aturan-aturan yang memang ada di keluarga sepakat dengan anaknya seperti itu. Oke. Menaikkan keyakinan bahwasanya kita semua ini motivasi internal. Jadi dalam diri dia itu keyakinan apa yang dia pegang seperti itu. Nanti dia akan kuat, misalkan dia punya alasan melakukan kesalahan. Contoh, dia mau kertas. Dia punya alasan karena temannya sering nyontek, Bu. Jadi ya udah saya sobek kertasnya. Tapi nanti dia sadar dalam restitusi ini, dia sadar dia melakukan kesalahan. Nah, restitusi ini dia akan menyadarkan juga apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Saya akan menghormati teman saya. Barangkali tidak mengerjakan PR itu karena di rumahnya nggak ada yang lebih, nggak ada orang tuanya, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, kesimpulan dalam modul 1.4, Bapak Ibu. Di sini motivasi yang terbaik anak dalam melaksanakan disiplin motivasi adalah motivasi internal ya dalam diri kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi. Yang tadi ada 5 kebutuhan dasar. Kemudian posisi kontrol yang terbaik guru ketika mensikapi pelanggaran atau kesalahan adalah sebagai manajer. Kemudian yang keempat, perlunya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas sebagai upaya mewujudkan budaya positif di kelas atau sekolah. Yang kelima, tindakan yang tepat dalam mensikapi kesalahan pelanggaran anak adalah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Dan yang keenam, dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga pendidikan, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Oke, pengalaman dan pembelajaran yang didapatkan selama menerapkannya di kelas. Oke, yang pertama, ini pengalaman yang saya lakukan dalam menerapkan budaya positif. Pengalamannya adalah memposisikan diri sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi terhadap pelanggaran yang dilakukan menurut saya, yaitu bermain game saat pelajaran kimia, tidur saat praktikum kimia, kemudian merobek kertas, kemudian datang terlambat. Kemudian yang kedua adalah pengalaman saat menerapkan penyusunan kesepakatan tanpa keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, ketika mengalami hal tersebut, saya merasa nyaman, senang, tertantang, serta termotivasi agar dapat melakukan segitiga restitusi. Oke, next. Oke, selanjutnya akan saya putarkan restitusi segitiga restitusi yang sudah saya rangkai. Bisa diputarkan, Jen? Oh, nggak ada. Ini yang ini. Copy paste aja. Di copy itunya ya, Bu, ke atas. Oke, ini video praktek segitiga yang saya lakukan dalam rangka menumbuhkan budaya positif. Mangga silahkan dilihat. Sebentar ya, tunggu dulu. Gak mau ya? Dari situ nggak bisa. Sinyalnya off. Wifi-nya. Wifi-nya jalan nggak? Bu Roma. Bu paksa itu, Bu. Wifi-nya jalan nggak? Bu Romanya mana? Itu yang Bu Yuni aja. Iya, itu bilang gitu. Sekali. Ya udah, sok ambil aja. Yuni Sulistiawati. Ya, 8. Bukan. Bukan, Bu. Coba lagi, Bu.
Namanya banyak nih sama. Oh, banyak channelnya. Bukan. Fotonya yang apa itu? Bukan. Ya Allah. Itu nggak ada sih. Bukan. CGP atau CGP? Judulnya apa deh? Itu ada emailnya apa? Emailnya di mana nanti? 80. Ini channel kan? Ini Sulistiawati. Bukan. Yang sama ini. Ada 2 channel kebetulan ini aku belajar. Bukan. Aja kakek Bu Yuni. Ini bisa di skip kan Bu Yuni nanti? Videonya Di sini. Bukan ini. Bukan. Yang ini Sulistiawati 80. Jadi berhenti dulu. Sudah. Masih lanjut. Biarin aja nanti potong kiri ya. Coba masuk ke dalam. Udah, iya gitu aja. Apaan? Iya bisa. Yang bikin kan dia. Sebentar Bapak Ibu sambil dijawab dulu ya sebentar. Maaf dan. Iya bisa Yuni 0606 980. So paspor. Tapi itu bukan belajar ID. Bisa. Saya tanya apa? Iya makanya ini. Iya paspornya itu. Berarti ininya itu kali. Nah seru kah? Yang Gmail kan dekat. Iya Jin. Iya. Itu kan yang dipakai Mbak. Itu yang Pak. Coba dilihat so paspor. Tuh Bu Yuni, benar nggak tuh? Oh sama sih. Y-nya kecil kali Bu. Enggak sama sih. 9060980. ATM. Nggak bisa. Dari WA aja, dari WA. Bu Yuni. Dari WA. Nah, iya gitu. Sok. Jin kirimin Jin. Din, asisten. Kirim Bu Din. WA dulu, buka WA. WA web. Ini sini. Nanti kepikiran kan dekat berarti. WA Ibu Rahman. Dari itu Sebentar. Yang mana? kalau pakai Tuh, bisa. Pakai musik lagi. Oh iya. Ya itunya di on dulu Bluetoothnya. Masuk ke sini ya nggak sih? Udah enggak? Oh Bluetooth dah. Ini contoh dari segitiga restitusi ya. Wis, Bluetooth. Dibesarin aja Pak. Itu apa klien? Lebih pencet. Itunya belum connect. Kasih ulang ya.
Dah. Ulangi lagi. Tuh. Harus fix gitu, Bu. Yang lainnya tuh nggak jalan. Satu sani, tangannya. Sarwa. Saya nggak bisa. Ini contoh dari praktik biologi reproduksi yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual. Ya Allah, mudah-mudahan aku lagi main dulu. Assalamualaikum Bu. Apa kata Ibu Mama? Benar sekali kita bilang kita. Baik kita tadi Ibu dengar laporan dari Ibu. Katanya akhir-akhir ini kita itu sering berangkat ke sekolah. Benar begitu kita? Iya Bu. Baik, sehingga kita sudah berapa kali ya tidak ke sekolah? 4 kali Bu. Oh, 4 kali ya. Banyak sekali ya saya. Menurut kita, terlambat datang ke sekolah, pastinya kita tidak bisa pelajaran sekolah. Benar nggak? Iya Bu. Ya, kita berbuat kesalahan itu manusiawi sekali. Tapi setiap orang yang melakukan kesalahan, ya, itu sekarang yang penting adalah belajar dari kesalahan yang kita perbuat untuk berusaha memperbaikinya. Kita setuju nggak? Setuju Bu. Iya, baik kita setuju ya. Kalau begitu kita cari solusinya sama-sama ya kita ya. Iya Bu. Baik. Kita dalam bulan ini sudah 4 kali datang terlambat. Artinya benar loh. Boleh Ibu tahu alasannya apa? Kenapa kita datang terlambat ke sekolah sehingga tidak sempat mengikuti pelajaran di jam pertama. Akhir-akhir ini saya bertemu dengan teman-teman. Sehingga kita tidak bisa mengkaji. Oh begitu Rita. Kita ingat nggak keyakinan kelas yang kita sepakati? Benar Bu. Kalau misalnya nih terlambat datang ke sekolah, ya kemudian sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Nah kalau gitu menurut kita keyakinan kelas yang mana yang telah kita langgar? Disiplin Bu. Baik, menurut kita nih disiplin itu penting apa enggak sih? Penting Bu. Karena dengan disiplin membuat kita bisa datang ke sekolah tepat waktu, tidak membuang waktu. Kita datang ke sekolah lebih awal dan akan menghargai waktu ya, benar sekali kita ya. Nah, karena menghargai waktu itu sangat penting kita dan tentunya sangat bermanfaat ya bagi kita, bagi ibu ya. Sama halnya kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya kita saja ya. Nah, di mana tugas-tugas juga kita menumpuk, kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita kepada sesama ya. Bagaimana perasaan kita kalau sudah datang terlambat ke sekolah?
Iya Bu, saya menyesal sudah sering datang terlambat ke sekolah dan mengikuti jam pertama. Baik, kalau kita menyesal dan bersalah, apa yang akan kita lakukan? Iya Bu, saya akan usahakan tidur lebih awal Bu, tidak mandi dan selagi sampai larut malam sehingga bisa bangun lebih pagi. Baik, kita sudah menemukan solusinya agar tidak terlambat lagi datang sekolah. Dan setelah ini, bakal coba menghubungi orang tua kita biar bisa mengingatkan dan mereka bisa membangunkan kita lebih awal lagi dan tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah sekarang kita silahkan kembali ke kelas ya. Silahkan kerjakan tugas-tugas kita yang ketinggalan di 4 hari terakhir ini. Iya Bu, sekali lagi kita minta maaf ya. Baik, kita sama-sama dan diulangi lagi ya kita ya. Bu, kita izin ke kelas sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita. Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah contoh segitiga resolusi. Jadi di sana akan dilihat dalam jangka panjang dalam rangka menumbuhkan disiplin positif atau budaya positif dalam diri anak tersebut. Baik Bapak Ibu, demikian penyampaian aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah panjang lebar saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang berkenan untuk mendengarkan dan pemaparan dari aksi nyata yang saya lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Maka saya kembalikan lagi kepada Bapak. Ada refleksi nggak? Nggak ada. Yes. Ya baiklah, terima kasih kepada pemateri kita yaitu Ibu Yuni Suliswati SPD yang memberikan aksi nyatanya modul 1.4 tentang budaya positif. Jika saya simpulkan, Bapak Ibu semuanya, budaya positif itu untuk mengarahkan putra-putri kita untuk kedepannya menjadi apa yang diinginkan pada profil pelajar Pancasila. Itu diantaranya adalah bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan budaya positif ya dengan yang pelajaran gotong royong, mandiri, kreatif, penanganan krisis dan sebagainya. Dan dengan adanya aksi nyata ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sebagai pendidik dan sebagai orang tua, sehingga apa yang diberikan menjadi budaya positif pada diri peserta didik itu sendiri. Terima kasih kepada Ibu Yuni, semoga kedepannya menjadi guru penggerak dan menggerakkan sekolah, menggerakkan orang tua, terutama kepada anak-anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena acara sudah akhir ini, saya akhiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.